Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri dan struktur dari virus. Di sini ada sebuah pertanyaan, apakah virus merupakan makhluk hidup atau makhluk yang tidak hidup? Pertama, virus itu memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri. Kemudian, virus juga dikatakan makhluk yang tidak hidup karena tidak memiliki organel-organel seperti yang dimiliki oleh sel hidup. Berikut ini akan diuraikan mengenai ciri-ciri virus. Jadi menurut Campbell pada tahun 1998 325, virus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, virus hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hidup organisme lain. Kemudian yang kedua, untuk bereproduksi, virus hanya memerlukan asam nukleatnya saja. Kemudian yang ketiga, virus dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut dengan virion yang mengandung DNA saja atau RNA saja. Jadi ingat ya, hanya mengandung DNA saja atau RNA saja. Kemudian yang keempat, virus itu dapat dikristalkan. Tetapi virus tersebut masih memiliki daya patogen apabila diinfeksikan ke organisme hidup. Bagi Anda yang tidak tahu apa itu patogen, patogen itu artinya adalah sebuah sifat yang bisa menyebabkan penyakit. Jadi, jika virus ini diinfeksikan ke organisme hidup, maka dapat menyebabkan penyakit terhadap organisme hidup tersebut. Kemudian yang kelima, virus itu bersifat aseluler, artinya tidak memiliki sel dan tidak memiliki organel-organel sel. Di sini, menurut Bram et al. Pada tahun 1994, virus memiliki ukuran yang sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri yang berukuran paling kecil. Ukuran virus berkisar antara 20 nm atau nanometer, 20 nanometer sampai 300 nanometer. 1 nm atau 1 nanometer itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 9 meter. Jadi penjelasan sederhananya, 1 meter itu sama dengan 1 miliar nanometer. Jadi 1 meter sama dengan 1 miliar nanometer. Berarti 20 nm ini sampai 300 nm itu adalah ukuran yang sangat-sangat kecil. Ini adalah contoh dari gambar sel hewan. Ya, yang besar ini adalah gambar dari sel hewan. Kemudian yang ini adalah gambar dari bakteri. Kemudian yang kecil ini adalah gambar dari virus. Jadi bisa kita bandingkan ya, yang sel hewan sebesar ini, kemudian yang virus kecil sekali seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang susunannya atau strukturnya. Virus itu tersusun atas asam nukleat, yakni asam deoksiribonukleat atau bisa disebut dengan DNA, atau asam ribonukleat atau bisa disebut dengan RNA. Jadi di sini yang perlu kita ingat, virus tersusun atas DNA saja atau RNA saja. Selanjutnya, asam nukleat tersebut dibungkus oleh selaput protein yang disebut dengan kapsid.
Kapsid ini terdiri atas sejumlah subunit kapsomer yang tersusun atas asam nukleat berulir yang disebut dengan helix. Adapun asam nukleat yang bulat disebut dengan ikosahedron. Tubuh virus seperti bakteriofage, yaitu terdiri atas kepala, kemudian selubung atau kapsid, kemudian isi tubuh atau virion, dan yang terakhir adalah ekor. Kepala dan virion, jadi ya kepala dan virion, isi tubuh, bagi Anda yang lupa, virion adalah isi tubuh. Jadi kepala dan virion itu berisi asam nukleat berupa DNA atau RNA saja. Ingat, DNA saja atau RNA saja. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini kemudian kebetulan contohnya adalah DNA. Ini kepalanya. Ini kepala. Ini kepala. Nah, jadi bisa dibilang kepala sama tubuhnya ini jadi satu. Bisa dibilang tidak punya tubuh lah. Dan kemudian di dalam kepalanya atau di dalam tubuhnya itu terdapat DNA. Kemudian kapsid adalah selubung protein yang membungkus asam nukleat. Nah, jadi DNA atau RNA-nya ini diselubungi oleh kapsid, yaitu selubung protein. Kemudian ekornya ini ekornya, dan ini serabut akar. Selanjutnya di sini bisa Anda lihat virus dapat dibedakan berdasarkan bentuk dasar tubuhnya. Virus memiliki 4 bentuk dasar tubuh, yakni berbentuk helix, kemudian yang kedua berbentuk bola, kemudian yang ketiga berbentuk polihedral, kemudian yang keempat berbentuk kompleks atau T4. Ini yang A, ini adalah berbentuk helix. Contohnya adalah tobacco mosaic virus. Nih, contohnya tobacco mosaic virus. Kemudian yang kedua itu berbentuk bola. Ini contohnya adalah virus influenza. Kemudian yang ketiga ini berbentuk polihedral, contohnya adalah adenovirus. Kemudian yang terakhir keempat, ini yang kita bahas tadi, yaitu bentuk kompleks, contohnya adalah bakteriofage. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang pengelompokan virus. Anda bisa klik videonya di sebelah kiri video ini.